dari kedua tim ini yang cukup diunggulkan sebelum kita masuk ke draft pick siapa? Kalau dari lihat game sebelumnya ya. Kalau ngeliat dari game sebelumnya ya, aku lebih setuju kalau seandainya Iko ini bermain cover seperti biasa kayak di awal-awal tadi sempat dia tuh pas ngelawan EVOS Lynx. Mereka kan nge-cover si Leaf-nya. Gimana caranya biar Leaf nih tetap dapetin optimizing powernya, objective powernya dia. Tapi Chillax ini berarti tidak apa ya? Kalau misalkan covernya itu ke arah Leaf, berarti Chillaxnya ini dituntut untuk tidak bermain hero-hero yang scaling, kayak misalkan Cecilion atau apa yang scaling lagi ya? Kagura mungkin ataupun Xavier mungkin. Ya, Xavier juga lumayan scale up ke arah late game. Tapi ada beberapa hero yang menurut aku juga kayak misalkan Xavier itu tergantung build item. Kalau misalkan dia build itemnya kayak Edit Talisman Genius One, itu dia momen early. Iya, dia momen early, momen yang lebih pasti daripada ada beberapa pemain yang langsung bikin Radiant Armor kan. Karena kan Radiant Armor bakal nahan untuk dealing damage dari Genius One. Oke. Gitu. Nah, ini kita mau masuk langsung ke drafting ya antara Iko Iris melawan Geek Fam Ladies yang di mana Wan, Ling dan juga Valentina menjadi pilihan band. Akai, salah satu hero yang cukup merepotkan, terbukti ketika di game yang pertama tadi antara Alter Ego melawan EVOS. Akainya menyebalkan sih, itu nyebelin banget yang pertama. Yang kedua dia ngebuyarin fight depannya. Jadi frontliner mau coba nabrak balik nggak bakal bisa gitu. Ya nggak bakal bisa balik gitu. Yang kita lihat juga humor gue sebatas Latega kata Virgi. Virgi tuh udah lama gak satu meja sama gua. Udah lama jadi gitu. Dia tuh pasti tuh latte game. Iya, dia lupa akan jokes itu gitu loh. Jokes orang tua. Oke, ini kita bakal melihat. Ini mau main kemana ya berarti ya? Hero ketiga bakal di ban dari tim Iko. Apa masih terbuka atau mencoba untuk di ban dari tim Iko tentunya. Karina. Oke. Karina. Tidak ada Karina dan juga Ling, salah satu jungler tier S bisa dibilang ya. Untuk meta yang sekarang. Makin ditutup sih buat pemilihan dari hero-hero junglernya berarti. Ling, Karina udah dibuang, Akai juga udah dibuang. Berarti yang kebuka lumayan banyak untuk matchnya atau mid lanernya. Ya, masih ada Yves, masih punya Cecilion, Xavier, ada Masha buat XP lainnya. Iya, itu bisa diambil sama girl boxersnya. Harusnya bisa diamankan untuk Masha sendiri. Dan kita akan melihat hero terakhir dari Geek Fam ternyata Popol dan Kupa menjadi pilihan band mereka. Jadi masih ada Cecilion, Yves, Xavier yang masih kebuka untuk mid lane hero-nya. Lihat klasmen grup A di mana. Oke, yang buatkan semua yang nggak tahu langsung nih informasi dari turnamen ini bisa langsung follow Instagram kita di @youpoint.id dan juga addictionesport.id. Oke, langsung aja sekarang kita melihat draft pick-nya. Sudah ada Masha yang diamankan. Masha, salah satu hero yang cukup menyebalkan, sempat digunakan oleh Momobami dan terbukti itu menyulitkan teman-teman dari player Alter Ego. Dan tadi sepertinya Icha juga udah ngomong pada Ele ya. Ele ini emang provok deh. Dia menyenggol tadi Icha tadi ya. Iya. Kita kan cuma penyalur. Kita kan hanya pengantar pesan. Iya. Pengantar pesan. Apa sih Ele ngomong ini kita sampai ini ke Icha gitu. Karena gini. Terkadang kalau yang namanya pesan. Kalau nggak tersampaikan kita nggak amanah dong. Nggak amanah benar. Ya kan? Iya. Makanya kita sampaikan pesannya. Pesan Ele kepada Alter Ego. Alter Ego juga membalas. Kalau besok misalkan ada lanjutannya ya kita sampaikan aja. Iya. Sampai mereka dipertemukan kembali lagi. Benar. Oke. Bukan berarti kita provok, bukan. Kita emang orangnya suka keributan aja. Supaya ada bumbu-bumbunya biar pedas gitu. Bumbu-bumbunya. Iya, biar pedas. Oke. Back to draft pick. Eko Iris sudah mengamankan menurut gua ketiga hero yang cukup meta banget sekarang ya. Ada Masha, Xavier, Clean. Hero-nya juga mungkin hero nyamannya Linoir ya. Linoir. Tadi dia juga udah sempat menggunakan Clean pada game yang pertama ketika bertemu dengan EVOS Lynx. Dan untuk sekarang dia menggunakan Clean juga ketika berhadapan dengan Beatrix. Jadi untuk 3 menit awal Beatrixnya mungkin akan lebih mendominasi dengan Renner. Cuma kalau misalkan minimal udah punya Azure Blade, itu true damage-nya bakal ngeganggu banget buat Beatrix. Dan Beatrix kan lumayan squishy ya darahnya. Ya, lumayan low banget HP-nya. Jadi agak sedikit kena heavy damage harusnya dengan double shot dari Clean. Tapi kita bakal lihat juga kali ini hero ketiga sebagai XP lane yang dipikir dari Geek Fam adalah Esmeralda. Wah, ngerti banget nih pemain Eko emang. Kenapa tuh? Dinyalain AC-nya biar komentarnya nggak panas-panas banget. Oh, biar adem. Dinyalain AC-nya. Dinyalain AC-nya. Oke, boleh. Itu kan tadi kan bip gitu kan. Ada yang mencet AC gitu. Oh iya, diturunin suhunya biar lebih dingin. Mantap.
Terima kasih loh. Ini apa bahan obrolannya ya? Bahan obrolannya. Untuk tim Eko ini ada madem banget. Ada satu ini Ukti. Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam Ahi katanya. Lu ya salam harus dibalas bro. Iya benar bro. Salam harus dibalas. Oke bro. Sekarang Geek Farm. Geek Farm ini 4 player bermain di satu tempat dan satunya terpisah be. Oh ya. Ya. Dan kita bakal melihat juga adanya Franco. Kali ini bakal coba di-ban oleh teman-teman dari tim Geek Farm Ladies. Tanpa ada Franco di game kali ini salah satu roamer yang cukup menyulitkan. Di beberapa game selalu muncul tentu ya dengan Bloody Hunt. Wah ini pertanyaanku malah satu nih. Ini apaan? Yang misah ini role-nya apa? Okay. Karena kalau dia roamer mid laner yang nge-follow up damage lah intinya. Itu fatal loh. Sulit. Itu fatal karena apa? Karena yang namanya komunikasi secara online itu ada delay-nya. Ada delay-nya. Itu yang masalah tuh kalau seandainya delay tersebut malah membuat miskomunikasi. Ya gitu. Malah kalau lu misal berempat satu tempat nih, satunya online tuh malah suka nggak dianggap nggak sih? Malah suka berempat. Iya, misalkan EXP lane. Iya, EXP lane is okay. Emang seperti biasa EXP lane emang harus mandiri. Dan kali kita play juga Atlas. Emang di beberapa game cukup menyebalkan. Terbukti Run menggunakan Atlasnya. Fatalingnya berkali-kali pak, membuat tim EVOS kesulitan. Kali ini aku juga nggak ingin ada Atlas buat di game kali ini, di match yang kali ini kita di game yang pertama tentunya. Ini mau nggak mau bakal ngebuang ke arah jungle yang juga oke karena belum ada jungler dari kedua belah tim. Atlas, Matilda, Franco, Roamer. Oh yang misah Roamer. Makasih infonya Pak Boneng. Waduh. Lumayan fatal berarti. Lumayan fatal. Berarti Roamer. Ini harus benar-benar benar-benar on point komunikasinya. Ya komunikasi dari Roamer dan juga jungler. Begitu juga dengan mid lane. Biasanya kan kalau Roamer dan mid lane tuh nggak terpisahkan, selalu bareng gitu kan. Iya. Dan cukup sulit juga buat berkomunikasi dengan Roamer mereka. Kecuali kalau Roamernya ini adalah tipikal cover ya. Kayak misalkan dia bawa Rafaela, Estes. Aman ya. Kayaknya aman banget buat nempelin ke arah gold laner dan nanti bakal nge-babysit untuk gold lane-nya. Jadi jungler independen kayak misalkan Balmond, Barats atau yang bisa ditinggal lah pokoknya. Oke, kita mau lihat juga Eko nge-ban ke arah Lolita. Ada apa dengan Lolita, Be? Lolita ini berarti dia nggak mau kalau berhadapan dengan tipikal hero area of effect, alias nanti dengan Masha yang sebagai lini depannya, mereka mau nabrak dibantu atau dipadukan dengan adanya magical damage dari mungkin salah satunya Savior. Atau kalau misalkan untuk jungler yang tersisa kayaknya menurut aku akan sangat oke. Balmond. Itu dia Balmond yang bakal jadi rebutan karena untuk kanan dan kiri junglernya belum nongol. Yang tersisa Balmond kayaknya yang paling oke. Apakah bakal ada Benedetta tank lagi yang bakal muncul di game kali ini? Lumayan riskan kalau Benedetta. Oke, cukup sulit juga melihat dari sisi musuh sudah ada Esmeralda, Balmond. Aku lebih oke Tamus ini mah. Tamus Hyper. Tamus jungler. Misalkan diamankan sama Leaf berarti roamer yang cover ya? Cover boleh. Udah ada 2 badan soalnya. Yap. Tapi kalau Hellcard ini harus roamer badan lagi sih. Badan lagi harusnya bukan cover. Ya kita bakal juga ada Kufra mungkin yang memiliki efek stun dengan Tyrant Rex dan juga Tyrant Ravens-nya. Bouncing Ball juga yang cukup menyulitkan ke arah Balmond mungkin. Cuma sedikit efek slow dan juga stun-nya. Ini kalau nggak Ruby, menurutku ya kalau nggak Ruby Roamer nih. Chow Roamer iya sih. Karena menarik. Biar ada yang nge-stop buat sosok Masha-nya ini. Masanya bakal ngacak-ngacak belakang terutama untuk Eve dan juga untuk Beatrix-nya. Jadi harus ada stoppernya terlebih dahulu ketimbang nantinya bakal mengambil resiko mikirin gimana caranya untuk kontes ke arah Kufra. Padahal kalau misalnya kita ngomongin Ruby, Kufra juga bakal bisa ke-cancel dengan 1 down Realm of King. Ya, tapi ini benar banget seperti yang lo bilang. Geek Farm butuh banget yang namanya CC ataupun stun. Gimana kali ini mereka masih menentukan salah satu hero terakhir dari mereka last pick-nya. Apakah bakal Lecho kali ini atau bahkan Estes sebagai hero cover. Kita bahas ya. Gimana cara dia untuk nge-cover dari 2 tempat yang berbeda dan ini mungkin sedikit menjawab dengan Cilax yang mengamankan mengamankan 1 Savior. Jadi nanti Leaf-nya bakal ditinggal. Ini jungler independen yang bisa dibilang dia akan bermain lebih ke bagaimana rotasi yang akan dimainkan karena kita tahu Shadow Transition-nya dia kan bisa ngelewatin tembok, bisa loncat tembok. Jadi mau nggak mau untuk rotasi kayaknya lumayan independen ketimbang tadi ketika dia menggunakan Karina agak sedikit harus di cover soalnya. Harus di cover juga untuk menggunakan Karina dan itu dia kedua pick dari tim Geek Farm Ladies dan juga Eko Iris. Buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa gue ingetin dipencet tombol like ya, di subscribe juga dan jangan lupa juga buat di share ke teman-teman kalian semuanya karena sedikit lagi kita bakal menyentuh di angka 15.000 like dan 15.000. Bapak Bonang katanya mau on cam. Mau ini ya penutupan ya Bonang ya. Boneng ayo
ikut closingan. Closing yang akhirnya kali ini yang joget Boneng katanya. Iya. Karena kan 15 kita diwakilkan soalnya. Kita diwakilkan. Benar. Iya, on cam. Iya. Oh, ya nggak ada. Soalnya yang ada adalah line of dan sesaat lagi akan kita masuki karena ini adalah game pertama untuk penentuan dari masing-masing tim. Nasib mereka untuk mendapatkan poin akan kita lihat untuk saat ini karena kayaknya akan ada banyak tim yang lumayan punya poin sama nih kalau misalkan nanti akan ada 2-0. Ada 2-0 untuk match kali ini. Jadi akan ada 4 tim yang kemungkinan punya 3 poin. Wah, bener banget Iya, KB. Seru sih jadinya grup stage-nya. Gitu. Bener. Sebenarnya kita udah ready buat game yang pertama pada match yang kelima. Ini dia antara Eco Iris melawan Geek Farm Ladies. Ini bukan yang Eco Proud, Eco Loud gitu ya, bukan ya? Bukan, ini Eco Slam. Eco Slam. Ya, untuk hashtagnya. Dan kita kembali juga dari The Land of Dawn-nya di hari yang sangat cerah tentunya. Hari yang sangat cerah ya. Iya. Benar. Iya benar, di Land of Dawn ya. Iya. Sangat cerah sekali. Land of Dawn itu kalau nggak salah cuma punya salju ya terakhir ya. Punya salju. Iya. Hujannya tapi nggak ada dia. Oh, tidak ada hujan. Benar. Licin kali. Licin. Atau takut sugar river ini bisa banjir. Benar. Atau nanti takutnya kalau hujan ya kan, itu Little Wanderer bisa di area jungle. Karena kan dia kan di area river itu akan menambahkan movement speed kan. Iya benar. Oke. Back to the game kali ini. Wow, punya 2 purple buff dari tim Geek Farm. Apa yang mereka lakukan? Oke. Muka dia mencuri 1 purple buff sepertinya di sana. Dengan Bisa retribution jadi. dari Leaf loh. Ya. Sangat disayangkan banget Leaf kali ini harus kehilangan purple buff di early game. Tentu ini sangat dirugikan menurut gua. Di early game lu kehilangan purple buff, artinya lu bakal telat untuk mereka level 4 tentunya. Benar, dan ini bakal menuju kepada kontes turtle Ya. dimana Wesley bakal lebih ready untuk nantinya mengamankan lethal counter plus 1 pergerakan untuk retributionnya. Ya, ini kita bakal lihat juga. Satu retribution bakal coba digunakan juga. Yang dimana Turtle bakal spawn dalam waktu 30 detik lagi. Masih ada top lane bakal berhadapan dengan Esmeralda. Kali ini dan seorang Dini dan juga Girlbox saling baku hantam, saling mencoba melawan clear rush terlebih dahulu. Dan sementara Hamibi dan juga Cilak sudah mulai datang mengcover tentunya. Langsung coba untuk lompat ke arah seorang Diani. Udah nggak kabur, mencoba untuk berlari-lari menggunakan sprint. Diani masih still survive. Lalu coba di cover oleh seorang Mocha di sana, tapi nampaknya belum terjadi perlawanan kembali antara Eco Iris dan juga Geek Farm Ladies. Ya, menengok dengan 1 maraton yang barusan dilakukan oleh Diana, ini mau nggak mau dia harus mundur ke arah belakang. Tapi tadi juga aku ekspektasinya Muka bakal nge-heal up terlebih dahulu Diananya, tapi ternyata mungkin lagi cooldown dan urusan ini langsung jump ke depan, silent coming up, dan bahkan ada 1 pergerakan dari World Manipulation yang dipadukan dengan Mystic Field yang connect ke depan. 2 target pun connect. Red Flower terpaksa untuk mundur ke arah belakang. Wesley juga sama dalam keadaan yang cukup low HP. Falling Star menjump, tapi masih ada 1 pergerakan dari Bouncing Ball, dan ternyata Diana yang menjadi first blood dari Girlbox. Di ada bagian river 4 melawan 1, bukan angka yang bagus. Terjadi first blood, mendapatkan first blood dari tim Eco Iris, walaupun keempat lawan mereka memiliki health point yang cukup low, akhirnya dipukul mundur. Dan kali ini first blood bakal ditukar dengan 1 buah turtle dari tim Geek Farm Ladies tentunya. Masih aman ya, akan mengamankan level yang kelima. Little Wanderer purple buff ready. Ini ketinggalan levelnya makin lebih kelihatan dari Leaf harusnya. Dari Leaf cukup ketinggalan jauh levelnya dari Balmond kali ini, dimana dari Gold masih cukup imbang. Dan Wesley dia start dari orange buff ketimbang purple buffnya lagi. Ini bisa dibilang adalah sebuah teori gimana caranya biar Leaf nggak bakal bisa melakukan mirror purple buff. Jadi nanti kalau misalkan turtle-nya di arah top lane, misalkan Wesley-nya ke arah top lane, Leaf-nya nggak bakal bisa ke arah bottom lane karena timingnya akan barengan sama Leaf punya orange buff. Dan kali ini Leaf sudah memiliki double buff ya. Begitu juga Wesley yang mencoba untuk rotasi ke bagian bawah, dan sementara dari seorang Diani di area mid lane mencoba untuk mendapatkan wave midnya, tapi damage yang diatas seorang Cilak cukup sakit sehingga memukul balik untuk Diani yang mundur kembali ke bagian top lane-nya. Oke, Wesley sudah mulai mendapatkan sedikit informasi dari Leaf di depan sana, terkena efek slow dari orange buff. Bahkan ada 1 deadly point stinger. Bahkan Dark Nightfall-nya digunakan. Coba untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Tadi revenge connect karena race juga off. Tapi ternyata masih ada guarding mus dari untuk pergerakan mukanya mengincar heal up terlebih dahulu, dan bahkan diusir dengan 1 pergerakan dari Liberation. Ada 1 sniping runner up, tapi ternyata Mystic Field tidak menghentikan gempuran dari Geek Farm Ladies. Zoning like dari seorang Cilak juga belum memberikan damage yang cukup besar di sana, masih hanya damage kecil, tapi jika dia udah memberikan 1 itemnya tadi, damage-nya udah connect ke 3 hero tuh bisa langsung hilang, Be. Masalahnya nggak ada yang follow up. Gak ada yang follow up juga karena Honeybee-nya juga kan udah melakukan Tyrant Rage. Ya, nah kan bisa dibilang jadi 1 poin yang cukup baik di bottom lane dengan pertukaran poin saja. Jadi tidak ada yang mengalami kerugian yang begitu berat.
Tapi masalah utamanya adalah yang tadi udah sempat kita bahas. Purple buff bakal up dari Vesely untuk beberapa saat lagi. Tapi untuk saat ini dari Turtle pun bakal lebih ready buat teman-teman dari Geek Farm Ladies dengan tadi mereka mengamankan first Turtle-nya. Ya, cukup imbang di game kali ini antara Echo Iris dan juga Geek Farm Ladies tentunya. Melihat Turtle maksud gue yang kedua udah mulai spawn. Teman-teman dari tim Echo sudah mulai setup juga dengan tim Geek Farm setelah Geek Farm yang mendapatkan Turtle yang pertama. Dan kali ini sudah mulai mencoba untuk zoning ke arah seorang Leaf di sana, nampaknya gak bakal bisa dengan mudah untuk mendapatkan Turtle. Langsung kali sambut dari World Manipulation bakal coba dibuka juga begitu juga The Downing Light dari World Manipulation masih terus aktif menetes-neteskan kepedihan di sana, tapi akhirnya bakal tumbang di tengah seorang gearbox. Tapi bakal ditukar oleh seorang Honeybee juga di sana, mencoba untuk menari-nari dari seorang Diani bersama Vesely. Leaf-nya still survive, masih bisa digocek, malah dibalikin Diani Tom. Begitu juga seorang Chillax pun down akhirnya. Pertukaran 2-2 kali ini tukarnya KB. Dan bahkan ada solo kill yang terjadi dari bottom lane. Echo Iris ternyata tidak henti-hentinya untuk memberikan tekanan dengan sangat amat luar biasa. Kalau misalnya tadi kita melihat ya, Leaf-nya itu sempat selamat gara-gara Girlbox. Ya, itu Girlbox bener-bener langsung nge-disarm pergerakan yang dimiliki oleh seorang Diana. Jadi Diananya nggak bakal bisa basic attack dan dia terkena efek slow. Tapi solo kill di bottom lane ini menjawab banget untuk Skynix, dimana dia bener-bener unggul banget. Wow, Geek Farm Ladies ternyata yang tadinya bisa dibilang tidak begitu mendapatkan keuntungan di arah mid lane karena tidak mendapatkan bonus sebagai turretnya, tapi di bottom lane Skynix menjawab hal tersebut dan menjadi sebuah solo kill yang lumayan manis bagi Geek Farm Ladies. Mendapatkan solo kill, mendapatkan bottom lane turret, menjadi satu buah keunggulan dari tim Geek Farm Ladies tentunya di area bottom lane kali ini. Seorang Linori cukup terpojok tentunya dengan ada 3 hero dari tim Geek Farm yang mencoba untuk melakukan zoning di bagian bottom lane. Dan sementara mid lane-nya kali ini apakah mereka bakal coba untuk commit karena sudah ada 4 hero yang mencoba untuk melakukan push dan mendapatkan Trainer-nya Skynix, tapi ada Tayunix dari seorang Kufra mencoba untuk mendapat satu hero tapi nggak bisa. Malah seorang Honeybee yang cuma sekarang bakal coba dimaju dan Honeybee still survive kali tentunya KB. Dan ini aku juga baru sadar Skynix menggunakan Weakness Finder, yang dimana ini adalah emblem yang jarang banget digunakan dari Marksman ketika menggunakan Beatrix. Yang biasa menggunakan ini adalah one Kari, ya, tapi slow. Iya, karena rata-rata kan kalau misalkan Beatrix bakal menuju kepada Weapon Master. Tapi apa sih plusnya? Sadar nggak sadar itu kan yang namanya di virus itu kan ada 4 peluru yang keluar. Dan itu setiap pelurunya ada chance untuk memberikan efek slow. Jadi efek slownya bisa 2 kali, bisa 3 kali bahkan dengan satu tembakan dari Nibiru's. Oke, lalu ketika efek slow sudah dikeluarkan, dia tinggal change weapon ke Renner, lalu Renner pasti connect dong. Iya, itu dia. Renner sama Wesker, apalagi Wesker ya. Wesker kan pelurunya banyak kan. Itu satu kali keluar dari Wesker, satu peluru kan cuma ada 2 peluru dia. Itu dua-duanya bisa memberikan efek slow yang sama. Waduh. Karena setiap pelurunya bakal berbeda kan chance untuk slownya. Udah pasti instan juga kalau kena Wesker, Pak. Makanya kalau misalkan Beatrix dengan menggunakan Weakness Finder itu emang mengerikan. Iya, tapi wow dari top lane, Girlbox melakukan split push sendirian dan berhasil mendapatkan satu buah turret walaupun bakal coba dikejar dengan 3 player dari tim Geek Farm Ladies. Sementara Girlbox kali ini masih still survive juga dan top lane-nya bakal coba ditekan juga oleh teman-teman dari Geek Farm Ladies kali ini bersatu. Oke, pergerakan yang agak sedikit mengancam ke arah bagian top lane. Girlbox mencoba untuk memberikan defense terlebih dahulu. 1v3 situation, Dark Nightfall digunakan mencoba untuk mengincar ke arah belakang, tapi Silent pun sudah connect. Langsung memberikan sedikit cover dengan Blessing of the Moon Goddess. Connect begitu saja ke semua member dari Geek Farm Ladies. Tiga-tiganya benar-benar tidak tergores sama sekali. Walaupun ada satu pertukaran turret di arah bottom lane, tapi ini adalah trade yang bisa dibilang tidak merugi bagi Geek Farm Ladies karena mereka langsung benar-benar nge-cover dengan cepat. Iya, tapi kita lihat juga kali ini ada Terran Revenge di sana yang mencoba langsung lompat ke arah Mocha dan juga Red Flower di sana yang mencoba mengezoni terlebih dahulu di arah mid lane-nya. Top lane kali ini Hellcard-nya dari seorang Div kali ini mencoba untuk bertahan, tapi masih bisa kabur dari serangan. Ternyata menjadi korbannya, mencoba di cover langsung. Sudah mulai hadir 4 player, bakal coba dibalikin dengan Real World Manipulation, tapi Team Echo Iris masih bisa cabut menghindari kotak-kotak dari Real World Manipulation dari Red Flowers. Ya, tapi masalah utamanya adalah informasi dari Linoir ya. Jadi sudah menggunakan satu flicker. Otomatis ini top lane-nya bakal ditabrak, ditambah dengan beberapa detik lagi kepada Lord di arah bagian top lane. Mereka mau yang lebih pasti lagi. Bouncing Ball, Honeybee mengincar ke depan. Skynix mungkin akan dalam ancaman, tapi untuk saat ini
kayaknya nggak bakal ada pergerakan yang begitu mengancam dari kedua belah tim. Karena mereka kayaknya bakal set up terlebih dahulu menengok dari Lord yang akan hadir di area top lane. Lord sudah hadir untuk Lord yang pertama kali ini. Apa teman-teman dari tim Geek Farm Ladies bakal coba masuk ke arah Lord, tapi ada Downing Light dari seorang Chillax yang udah mulai sakit damage ya kali ini. Sementara Leaf bakal coba bermain kalem terlebih dahulu, masih bisa free jungle walaupun berbeda satu level lebih unggul dari seorang Wesley kali tentunya. Dan sementara di area bottom lane ada Dani dan juga Block yang masih adu mekanik tentunya KB. Waduh, ini nggak bakal kelar sih lebih tepatnya. Tinggal cepet-cepetan siapa yang bakal lebih mastiin kalau wave manajemennya lebih disiplin. Wallet armor tapi sudah dimiliki oleh Girlbox, jadi HP-nya bakal lebih tebal lagi untuk sekarang. Dengan 1,5 detik akan ada magical damage terutama, tapi Lord udah mulai dieksekusi. Kalau untuk saat ini tersisa 17.000 darah yang terkena dari serangan Wesley. Coba untuk diambil terlebih dahulu, Dark Nightfall-nya masih belum digunakan. Coba untuk di take over. Honeybee, Rage, tapi udah bakal mendapatkan Lord-nya. Langsung ada pop out ke depan dan bahkan Wesley-nya ditumbangkan dengan gerakan Reverse Passion yang tidak mendapatkan siapapun. Langsung reset ke arah belakang Iko Iris. Mereka sangat disiplin, tidak mau ada pergerakan tambahan dan tidak mau melakukan necessary movement. Karena Revenge bisa connect lagi ke depan, connect satu ke arah Dian, tapi ternyata masih ada cover dari War Manipulation yang mengincar ke arah Honeybee. Honeybee-nya bakal mundur ke arah belakang dan ternyata Diana terlempar satu pergerakan dari Downing Light yang connect. Damage magicalnya tidak bisa dibendung lagi, bahkan jadi dua. Gian bagi Geek Farm Ladies, masih mau lebih sepertinya. Dengan Girlbox yang mengincar ke depan, langsung cakar-cakar, digaruk-garuk ternyata. Masih belum mau melakukan pergerakan yang Chillax dengan satu movementnya. Downing Light, tembakan jarak jauh, tembakan LDR, langsung connect menuju kepada muka. Langsung hilang dari lane off dan mukanya di sana. Sementara Lord bakal bergerak dari area top lane menuju ke turret yang dimiliki dari tim Geek Farm Ladies di sana. Udah mulai setup. Menurut gua apa yang bikin Lordnya bisa ke-steal karena ketika Dark Nightfall-nya dinyalakan, Honeybee-nya sih, Wesley-nya terkena silence tadi, dia nggak bisa menggunakan retribution-nya. Dan lagi Downing Light-nya bakal digunakan dan ada Deadly Stinger yang cukup sakit di sana yang langsung menghilangkan Skynix dari the lane of down. Itu udah offside, bisa dibilang out of position juga. Wesley dalam ancaman untuk saat ini bakal dikejar sama Girlbox, tapi kayaknya nggak bakal bisa terlalu lama untuk berada di area top lane karena bisa jadi taran Revenge, tapi tidak mau terlalu overcommit. Chillax juga masih belum mau mengeluarkan source skill-nya. Wesley kayaknya lebih butuh Athena Shield sih untuk saat ini. Athena Shield cukup dibutuhkan untuk ngeridas damage yang dimiliki dari seorang Chillax dengan Xavier ya tentunya. Dan dia kan top lane kali ini. Honeybee lagi dia bakal punya ultimate. Wesley, no way, dia bakal terkena pergerakan bouncing ball Iron Rage dan connect langsung ke arah belakang mukanya. Tidak sempat untuk memberikan heal up karena terlalu jauh dari jarak yang dimiliki oleh heal up seorang Estas. Dua tumbang tanpa trade kill. Dia bakal ditabrak tentunya dari mid lane dan juga bottom lane yang akan bergerak dengan 3 lane minion di lane yang berbeda. Apalagi dengan Girlbox yang masih ada sprint pop outnya, dia ready banget untuk nabrak tapi kayaknya gak bakal mau ngambil resiko. Karena mereka kayaknya masih ingat bahwa ada Skynix, jadi hero ini masih cepat. Iya, dibalik lagi. Iko Iris satu momen Lord membalikkan keadaan setelah sempat di early Geek Farm Ladies cukup unggul. Ketika Lordnya terculi oleh teman-teman dari tim Iko Iris, game langsung berpindah menjadi milik gamenya Iko Iris deh. Langsung ini gara-gara satu Lord lagi. Emang Lord sekarang lumayan menentukan bagaimana cara mereka untuk melakukan defense, bagaimana cara mereka melakukan pertahanan. Tapi balik lagi sih untuk Iko Iris sendiri, dia benar-benar manfaatin Kufra sebagai sosok yang bisa menggeser dan mengganggu pergerakan dari Wesley yang dia pun punya War Axe, jadi dideketin udah pasti bakal terima damage yang lumayan tinggi. Tapi dengan Blood Armor kali ini masih benar-benar lebih takut kepada physical damage ketimbang magical damage yang dimiliki sama Chillax. Teman baik lagi Honeybee juga kayaknya bakal langsung di cover dengan cepatnya. Itu dia yang bakal harus dihindari dari teman-teman oleh Geek Farm Ladies. Bagaimana Mystic Field yang selalu menghentikan pergerakan dari Iko Iris. Ya, sebentar lagi. Sepertinya Lord sudah muncul. Untuk Lord yang udah di high hands tentunya, teman-teman dari tim Iko Iris apakah mampu mendapatkan Lord yang kedua kali ini, ataukah yang dapatkan Lord adalah teman-teman dari tim Geek Farm yang udah mulai setup kali ini, di mana Muka mencoba mengcover sang Diana di sana sambil menunggu Wesley mulai spawn dan udah ada soal buah ataupun peluru Wesker trainer dari Skynix belum mengenai siapapun. P. Pause. Oke.
terjadi sedikit technical issue tentunya. Iya, mungkin ping spike atau ngeframe atau mungkin panas ya kan, di restart dulu gamenya. Boleh. Silakan dilakukan mau terlebih dahulu. reload dulu. Benar, demi bisa dibilang kelancaran para pemain. Yes. Ditambah dengan misalkan kita melihat dari sekarang bagaimana setup yang dilakukan oleh teman-teman dari Ico Iris, mereka juga nggak mau terlalu nggak mau terlalu buru-buru buat melakukan pergerakan. Ditambah dengan tadi tuh aku udah melihat bagaimana mereka punya setup yang cukup matang di bagian bush. Ditambah sekarang kalau ngomongin soal lethal counter dan retribution, otomatis ya Geek Farm Ladies punya power itu, punya keunggulan tersebut. Punya keunggulan karena dia memiliki Balmond ya. Kita tahu ketika Balmond adu retri sulit banget kita buat menang adu retri dengan Balmond, Lancelot maupun dengan Link gitu. Makanya ditambah itu, kalau misalkan nanti akan ada pencurian yang terjadi, ini bakal jadi hektik banget. Tapi muka udah mulai ketahuan di depan sana, heal up-nya dibutuhkan, Downing Light-nya connect, dan Girl Box-nya sudah memiliki satu Guardian Helmet. Yes, ini kita balik juga. Lord sudah mulai coba dicicil oleh penuh tim Eco Iris tentunya. Honeybee Geek Farm Ladies, Downing Light udah digunakan kembali. Nampaknya udah mulai setup Honeybee di sana. Kita akan melihat Box masuk ke arah belakang dan Lordnya kembali dapat untuk tim Eco Iris, yang dimana Brelomon bakal menunjukkan juga dari seorang SR di luar manipulation dibuka, tapi Downing Light connect terhadap 4 hero sekaligus yang dimiliki Geek Farm Ladies. Satu persatu player Geek Farm mulai tumbang, 2 player bakal tumbang, tapi tampaknya juga Honeybee dengan coverannya benar-benar menjadi satu buah player yang cukup menyulitkan player dari tim Geek Farm kali ini, Oke, 1 tukar 2. Masalah utamanya adalah Chilax yang tumbang, jadi ke shutdown terlebih dahulu dan Lordnya akan bergerak ke arah bagian top lane. Roblox ingin mengancam dan nge-buying time agar Chilaxnya dengan satu Divine Glaive akan ready untuk team fight yang selanjutnya. Menit yang ke-15, Lordnya udah mulai up ke arah top lane. 4 member berdiri dengan kokohnya dari Eco Iris. Mereka ingin memanfaatkan hal tersebut. Mau nabrak dari lini depan kah? Main front to back kah? Karena ini Linoir bener-bener ada di lini belakang dan bebas banget untuk memberikan dealing damage-nya. Vesely bakal dalam ancaman Iron Ray. Langsung korek begitu saja. Tapi tidak ada yang ditargetkan untuk saat ini. Tyrant Revenge bakal dilontarkan, tapi kayaknya bakal dijadikan World Giveaway. Honeybee, mungkin dia mau menggunakan flickernya, tapi flickernya tidak kepencet. Nggak kepencet aja udah keren gitu kan. Coba menggunakan Tyrant Ray selalu flicker, ternyata flicker nggak kepencet. Udah kepake duluan. Dia mau ngincer ke arah Vesely tadinya. Ya, tapi belum berhasil ditargetkan untuk Vesely-nya. Dan sementara kali ini Geek Farm masih bisa menahan terlebih dahulu walaupun harus kehilangan satu buah best turret-nya di sana. Dan ada Rainer. Coba Pati ke arah langsung ke arah Kufra. Honeybee kayaknya masih mau lebih. Girl Box juga memaksakan. Bakal coba untuk ditabrak, enggak ditahan terlebih dahulu. Muka dalam ancaman, tapi ternyata Downing Light-nya ke arah kanan, ke arah turret. Tapi ternyata Honeybee masih memaksakan dengan Tyrant Revenge yang ia miliki. Falling Star menjamin ke depan. Girl Box masih fokus ke arah bagian turretnya, dan bahkan base turretnya langsung didapatkan dengan cepat. Chilax bakal dikejar. Masih di Diana. Dark Nightfall juga digunakan hanya untuk mengcover sosok dari Xavier, dan bakalan langsung mundur. Mereka hanya mengincarkan objektifnya saja tanpa adanya trade kill sama sekali. Iya, kita lihat dari sisi itemnya kali ini. Hellcard dari seorang Lee sudah memiliki Demon Hunter Sword, Magnific Roar, Thunder Blade, dan juga Hunter Strike. Ini cukup bisa untuk nge-trigger dari skill 2 yang dimiliki Hellcard dengan ada Thunder Blade dan juga Hunter Strike-nya pakai buat escape tentunya. Lalu Balmond dengan ada War Axe, Antiquiras, Blade Armor, dan juga Immortal ini cukup kuat buat di bagian depan, walaupun Balmond menurut gue masih butuh satu buah item magic resistant tentunya, maupun itu menggunakan Radiant Armor ataupun Athena Shield tentunya sebagai penahan damage yang diberikan dari Xavier. Dan sementara kali ini Masya dari Girl Box menggunakan 2 Sky Guardian Helmet, Oke. 2 Guardian Helmet bakal jadi 3 kayaknya. Kita bakal lagi. Tapi kayak aku lebih setuju kalau itu Immortal sih. Immortal makin lebih PR lagi gak sih buat nembanginnya? Ditambah dengan Oke, 3 helm. Iya, tidak ada Immortal. Bener-bener lagi meta triceng ya? Iya, triceng. Iya, boncengan 3. Boncengan 3 naik motor ya kan. Tapi kalau Blast of Despair tuh sampai 2 atau 3 itu worth nggak, Tergantung hero. Tergantung hero. Kalau untuk Beatrix dengan trainernya? Enggak sih kayaknya. Buat sekarang ada 4 member di depan sana menangkap dengan stretch-nya. Langsung keluar begitu saja Immortal yang pecah dari muka, dan bahkan Vesely harus hilang double kill diamankan oleh Linoir tanpa trade kill sama sekali.
conceal ganking yang powerful banget. Dan ini bakal jadi free lord bagi teman-teman dari Eco Iris. Eco Iris cukup rapi banget mengaktifkan Conceal Hall-nya, langsung menuju ke arah dua hero dari tim Geek Farm, mendapatkan jungler dan juga roamer ya, dan mendapatkan Lord, sebuah keuntungan yang cukup diunggulkan untuk tim Eco Iris di menit ke-18 kali ini. Lord sudah mulai spawn, Lord bergerak di area top lane. Geek Farm Ladies harus bisa melakukan defense di area base-nya kali ini KB. Oke, bergerak lagi dari Linoir. Coba untuk mengamankan bagaimana cara dia punya posisi di arah bagian belakang yang benar-benar free banget. Di cover sama Chillax juga dengan Mystic Field yang selalu hadir. Oh, tembakannya Downing Light-nya, bahkan Renner Apatinya connect tapi dipaksakan untuk dihancurkan di arah bagian mid lane. Top lane akan didorong dengan enhance dari pergerak Super Minion. Bahkan Lordnya udah mulai ready untuk di depan sana. Polisar menjamin ke depan. Diana dalam ancaman, kena efek slow. Mystic Field-nya connect, kena Immobilize, bahkan langsung ada pergerakan dari Tyrant Rage ke depan. Tyrant Revenge juga connect, Silence jump in. Secara transitionnya cukup mahal dan langsung menuju kepada base. 1-0 untuk Eco Iris. Wow.